Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Aisyah Sari Tinambah dari kelas TI 2E dengan NIM 21010-1E158. Nah, di sini saya akan membuat tutorial mengenai yang pertama, yaitu pengenalan SPSS dan cara menginput data. Yang kedua yaitu uji validitas dan uji rehabilitas menggunakan SPSS. Yang ketiga yaitu statistik perbalitik dengan menggunakan aplikasi WK. Yang keempat yaitu distribusi frekuensi, grafik, dan jangkauan menggunakan SPSS. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengenalan SPSS dan cara menginput data. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita lihat di sini terdapat data view dan juga variabel view. Di mana data view ini dia berfungsi untuk menampilkan data. Sedangkan variabel view ini dia berfungsi untuk memasukkan variabel dari suatu data. Misalnya, di sini saya akan menginput. Yang pertama ada nama. Di bawahnya ada jenis kelamin. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam aplikasi SPSS ini kita tidak bisa menggunakan spasi, melainkan kita menggunakan tanda underscore. Yang ketiga, di sini ada jurusan dan nilai, dan di sini ada kepuasan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tipenya, untuk nama ini dia merupakan beberapa kata, jadi kita menggunakan tipe string. Kita klik 3 tanda yang di samping, kemudian kita pilih string. Kemudian klik OK. Kemudian kita lihat untuk desimalnya. Dari sini desimalnya kita rubah semuanya menjadi 0 agar supaya tidak terdapat koma. Nah, untuk labelnya di sini saya tulis untuk jenis kelamin menjadi JK. Sedangkan untuk value, di sini ada jenis kelamin, kita tinggal klik tanda ya di samping kanan, kemudian kita klik value 1, sini untuk label laki-laki. Kita klik add, sedangkan value 2 sini untuk perempuan. Kita klik add dan kita klik OK. Kemudian di sini ada jurusan, kita klik value juga. Untuk value 1 di sini untuk teknik informatika. Kita klik add, dan untuk value 2 untuk sistem informasi. Kemudian kita klik add dan kita klik OK. Kemudian untuk kepuasan ini kita juga bisa pilih 2 pilihan dengan cara satu ini untuk puas, kita klik add, dan 2 untuk tidak puas. Kita klik add dan kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, untuk nilai ini, nilai dari jenis kelamin sampai kepuasan ini kita menggunakan numerik karena ini merupakan nilai. Oke, kita kembali lagi pada data view. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan nama. Yang pertama ada Ulan. Kemudian di sini ada kedua ada Ian. Yang ketiga ada Asia. Yang keempat ada Halim. Seperti ini. Kemudian untuk jenis kelaminnya. Nah, untuk jenis kelamin di sini Ulan merupakan jenis kelamin perempuan. Di sini kita bisa pilih untuk jenis kelaminnya. Di samping pojok kanan ini ada 2 jenis kelamin yang tadi kita sudah buat di video. Namun kita juga bisa mengetik dengan cara angka 2.
Kedua kan untuk bantuan, jadi kita klik 2 dan klik enter, maka akan terotomatis. Akan Ian merupakan laki-laki, kita klik 1, Asia perempuan 2, dan Halim laki-laki 1. Oke, sekarang kita masuk pada jurusan. Nah, di jurusan ini juga ada 2 pilihan. Ada yang pertama yaitu teknik informatika dan yang kedua ada sistem informasi. Kita juga bisa pilih kayak tadi, yang mana satu ulangi jurusan 1 teknik informatika, Ian jurusan teknik informatika, Asia 2 sistem informasi, dan Halim 2 sistem informasi. Kemudian kita masuk pada nilai. Nah, di nilai ini bulan dengan nilai 90, Ian 80, Asia 80, dan Halim 90. Kemudian kita masuk pada kepuasan. Nah, di kepuasan ini juga ada 2 pilihan, ada puas dan tidak puas. Ini saya pilih 1, misalnya 1 puas, 2 tidak puas, 2 tidak puas, dan 1 puas. Oke, itu saja pengenalan SPSS dan cara menginput data. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu uji validitas dan uji rehabilitas menggunakan SPSS. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh data skor hasil pendataan kuesioner yang ini untuk menguji validitas dan uji rehabilitas. Nah, kita perhatikan pada subjeknya di sini terdapat skor item dari 1 sampai 10 dan juga skor totalnya. Nah, untuk ini kita akan tulis di SPSS-nya, tepatnya pada variabel view. Seperti ini, kita ketik dari item 1 sampai 2 dengan skor totalnya. Kemudian kita lihat pada desimalnya. Di sini desimalnya 2, kita rubah desimalnya menjadi 0 agar supaya tidak terdapat koma. Karena 2 ini merupakan 2 angka di belakang koma, jadi kita rubah 2-nya menjadi 0. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita balik lagi di datanya. Nah, kemudian untuk memudahkan kita di aplikasi SPSS, ada baiknya kita mengetik datanya di Excel terlebih dahulu. Kita ketik data yang ini di Excel. Nah, seperti ini. Ini saya sudah ketik datanya. Untuk skor agennya nggak usah diketik lagi karena tadi sudah ada SPSS. Jadi kita ketik data yang ini saja di Excel. Nah, setelah itu maka kita blok semua datanya. Dan kita Ctrl C. Atau kita mengcopy datanya, kemudian kita balik lagi pada aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kan variabel view, kita balik pada data view. Maka tampilan data view-nya akan seperti ini. Kemudian, yang sudah kita copy tadi di Excel, maka kita paste datanya. Dengan cara Ctrl V, lalu kita mempaste. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Nah, kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah uji validitas. Langkah-langkah untuk menguji validitas untuk data ini yang pertama yang kita lakukan adalah kita pergi ke menu Analyze, kemudian kita pergi ke Correlate, kemudian diberi Valid, kemudian di sini datanya kita blok semuanya atau kita Ctrl A. Data ini sebelah kiri kita pindahkan pada sebelah kanan dengan cara kita klik arah panah ini untuk memindahkan semua datanya dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian kita klik OK. Maka untuk data uji validitas hasilnya seperti ini, hasil outputnya. Jadi data ini dia bernilai signifikan, yaitu dengan 0,05. Karena jika
sebuah data jika R dihitung lebih dari atau sama dengan 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Berarti data yang kita gunakan ini, yang sudah kita dapat ini merupakan data yang valid. Selanjutnya kita masuk pada uji rehabilitas. Nah, untuk uji rehabilitasnya kita masih menggunakan data yang tadi. Untuk langkah-langkah uji rehabilitasnya, kita kembali pada menu Analyze. Kemudian kita pilih Scale, kita pilih Reliability Analysis. Kemudian kita blok semua datanya yang di sebelah kiri dan kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara kita klik arah panah seperti ini. Kemudian kita klik button statistik yang ini. Kemudian pada kolom Descriptive for kita klik Scale if item deleted. Seperti ini kita centang. Kemudian kita klik Continue. Dan kita klik OK. Nah, maka hasil uji rehabilitas adalah seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu uji statistik probability dengan menggunakan aplikasi WK. Nah, di sini saya akan menggunakan data ini, yaitu data alumni mahasiswa, untuk mengujinya pada aplikasi WK. Nah, sebelum kita masuk pada aplikasi WK, kita akan menginput data ini atau memasukkan data ini di dalam Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengetik datanya di Excel. Kemudian kita simpan datanya dengan cara kita klik File, kemudian kita klik Save. Ada komputer dan kita save pada file. Di sini kita pilih OneDrive, kemudian file pada ulang dan kita save dengan nama data WK. Kemudian kita pilih save. Kita pilih tipenya. Di sini kita pilih tipe SCV, koma delimit. Kemudian kita klik save. Nah, kemudian kita masuk pada aplikasi WK-nya. Seperti ini tampilan dari aplikasi WK-nya. Kemudian kita klik Explorer. Setelah kita klik Explorer, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik Open File. Akan membuka datanya. Kita cari dulu datanya berada pada OneDrive. Kemudian di My File. Kemudian pada ulang. Nah, di sini datanya tidak terbaca, maka kita rubah dulu tipe datanya dengan menggunakan SCV. Maka datanya akan terbaca. Kemudian kita klik datanya dan kita klik Open, buka datanya. Maka akan muncul seperti ini. Ada usia, masa studi, PK, TOEFL, gaji pertama bekerja, dan lama tunggu kerja. Kemudian kita masuk pada Classify. Kita masuk pada Classify. Kita klik Choose untuk mengubah datanya. Bias. Kemudian kita klik pada Naive Bias. Dan kita klik Start. Nah, maka untuk hasil outputnya uji probability seperti ini pada aplikasi WK. Untuk cara membacanya kita lihat pada atribut. Nah, di sini terdapat kelas cepat yaitu dengan 0,31, lama dengan 0,38, dan sedang dengan 0,31. Oke, itu saja penjelasan mengenai uji probability menggunakan aplikasi WK. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat, yaitu distribusi frekuensi, grafik, dan jangkauan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan
untuk menguji poin yang keempat. Sebelumnya kita ketik dulu pada Excel data yang akan kita uji. Nah, di sini saya sudah mengetik datanya. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya dan kita pada variabel view. Di sini kita input dulu. Di sini terdapat inbus. Kita klik inbus. Kemudian di sini ada halte. Dan di sini terdapat jumlah penumpang. Nah, seperti ini. Jadi kan saya sudah katakan bahwa di dalam aplikasi SPSS ini kita tidak bisa menggunakan spasi, maka kita gunakan underscore. Kemudian kita lihat di sini pada inbox ini dia menggunakan angka, jadi numerik, IP-nya. Kemudian pada halte dia merupakan string atau dia merupakan beberapa kata. Jadi yang kita gunakan tipenya yaitu string. Kita rubah tipenya dengan cara kita klik tanda 3 di pojok kanan itu, kemudian kita klik string dan kita klik OK. Setelah itu untuk jumlah penumpang yang merupakan angka, jadi kita gunakan numerik. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita balik pada data view. Maka tampilan pada data view akan muncul seperti ini. Ini merupakan tampilan dari data view. Setelah itu kita mengcopy datanya dari Excel dengan cara kita blok data yang ingin kita copy. Kita blok sampai di sini saja karena untuk input halte dan jumlah penumpangnya kita sudah ketik pada variabel view. Kemudian kita Ctrl C untuk mengcopy datanya dan kita balik lagi pada aplikasi SPSS-nya. Dan kita klik Ctrl V. Kenapa terdapat koma? Karena kita belum rubah pada variabel view ini, kita belum rubah desimalnya menjadi 0. Jadi kita rubah desimalnya menjadi 0 agar tidak terdapat koma. Setelah itu kita balik lagi ke data view, maka sudah tidak terdapat koma atau 2 angka di belakang koma. Kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah uji distribusi frekuensi dengan cara kita klik pada menu Analyze, kemudian kita pilih deskripsi statistik dan kita pilih frekuensi. Setelah itu kita blok semua data yang di sebelah kiri seperti ini dan kita gunakan datanya ke kanan dengan cara kita klik arah panah ini. Selanjutnya kita klik button statistik yang ini. Kemudian kita centang semua yang ada di dispersion seperti ini. Kita centang semuanya pada kolom dispersion. Kemudian kita lihat pada central tendensi. Kita centang juga semuanya pada kolom central tendensi. Setelah itu kita klik continue. Kemudian kita balik pada button charts. Kita klik dan kita pilih tipe chart yang akan kita gunakan. Ini saya akan menggunakan bar chart. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka hasil untuk distribusi frekuensi yaitu seperti ini. Hasil distribusi frekuensinya. Ini ada frekuensi tabel, kemudian di sini ada bar chartnya. Selanjutnya kita masuk pada grafik dan jangkauan, masih menggunakan data yang tadi. Kemudian kita klik pada menu Analyze, Deskriptif Statistik, Frekuensi. Kemudian kita reset data yang tadi itu, tarik kembali ke semula, dan kita klik Ctrl A atau memblok semua data yang sebelah kiri, dan kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara klik arah panah. Kemudian kita klik pada statistik,
Nah, untuk pada kolom dispersion, dalam grafik dan jangkauan ini kita hanya mengklik range. Kemudian kita klik continue. Dan pada chart, kita pilih dulu. Di sini saya akan memilih bar chart. Kemudian kita klik continue. Nah, yang membedakan antara distribusi frekuensi dan grafik dan jangkauan ini yaitu kita lihat pada formatnya. Nah, di sini terdapat format ascending, di mana format ascending ini dia berfungsi untuk mengurutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Sedangkan format descending ini dia merupakan data yang mengurutkan dari terbesar ke terkecil atau kebalikan dari ascending. Nah, di sini saya akan menggunakan ascending dari data yang terkecil ke data terbesar. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul hasil grafik dan jangkauan dari data tersebut seperti ini. Ini terdapat tabel distribusi frekuensinya, kemudian juga terdapat grafiknya. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.